Saya tak mau pulang. Saya sudah memutuskan pergi dari rumah. Minggat. Nggak tahu mau kemana. Yang penting saya bisa bebas. Saya tak mau lagi terus-menerus disalahkan. Mereka pikir saya ini masih anak kecil. Biar saja mereka menyangka saya bilang diculik genderuwo. Hohoho. Saya nggak takut sama hantu. Jangankan genderuwo atau kolong wewe, sama pocong saja saya juga nggak takut. Menurut saya pocong itu hantu yang lucu. Jalannya meloncat-loncat. Lucu kan? Juga kuntilanak. Saya nggak takut sama kuntilanak. Kayaknya di sinetron televisi itu ketawa kuntilanak itu malah bikin geli. Saya tapi kok sepertinya ada kuntilanak beneran ya. Rasanya seperti ikut uji nyali saja. Saya tahu ini tidak akan mudah. Pergi dari rumah berarti kehilangan semua kenyamanan yang selama ini saya dapatkan. Saya merasa selama ini saya jujur merasa lembek dan manja karena hidup saya terlalu nyaman. Saya ingin tantangan, karena itulah saya memberontak. Di sekolah kita diajari agar punya moral yang baik, tapi kenyataannya lihat itu perilaku para politisi yang suka korupsi. Apa itu bermoral? Kita dididik untuk taat hukum dan aturan, tapi para pejabat kita malah seringkali mempermainkan aturan. Hukum hanya jadi alat kekuasaan. Saya bosan dengan semua itu. Saya nggak bisa diam. Saya harus melawan. Saya siap menerima risiko paling pahit, bahkan bila saya dikeluarkan dari sekolah. Ini pilihan. Belajar tidak hanya di sekolah. Kehidupan ini justru sekolah sesungguhnya. Banyak tokoh besar juga gagal sekolah. Yang penting kita harus rajin baca buku. Harus baca, 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 baca. Membaca membuat saya terbebas dari kerangkeng. Membaca membuat saya berani menantang dunia. Saya akan lawan. Saya tahu ini tidak mudah. Pergi dari rumah berarti kehilangan semua kenyamanan yang selama ini saya dapatkan. Saya merasa selama ini saya justru menjadi lembek dan manja karena hidup saya nyaman. Saya ingin tantangan, karena itulah saya memberontak. Di sekolah kita diajari agar punya moral yang baik, tapi kenyataannya lihat itu perilaku para politisi yang suka korupsi. Apa itu bermoral? Kita dididik untuk taat hukum dan aturan, tapi para pejabat kita malah seringkali mempermainkan aturan. Hukum hanya jadi alat kekuasaan. Saya bosan dengan semua itu. Saya nggak bisa diam. Saya harus melawan. Saya siap menerima risiko paling pahit, bahkan bila saya dikeluarkan dari sekolah ini. Ini pilihan. Belajar tidak hanya di sekolah. Kehidupan ini justru sekolah sesungguhnya. Banyak tokoh besar juga gagal sekolah. Yang penting kita harus rajin baca buku. Harus baca, baca, baca. Membaca membuat saya terbebas dari kerangkeng. Membaca membuat saya berani menantang dunia. Saya akan lawan semua kebobrokan. Sebagai pemuda, saya tak bisa membiarkan semua kesenangan ini. Kita harus melawan. Seperti para pemuda zaman dahulu, berani melawan penjajahan. Ingat para pemuda zaman dahulu berhasil dengan sumpah pemuda. Masa sekarang kita hanya bisa berani sumpah pocong. Enggak deh. Ini anak muda itu harus jadi agen perubahan. Jangan hanya sibuk jadi agen perusahaan. Saya selalu kagum dengan tokoh-tokoh besar dunia. Saya selalu kagum dengan tokoh-tokoh besar dunia. Soekarno, Cigovan, Napoleon, Steve Jobs. Saya ingin mewujudkan dunia seperti mereka. Saya jadi ingin ingat buat Bung Karno yang selalu berapi-api. Ingat Bung Karno pernah berkata, beri saya 10 pemuda, makan saya guncang dunia. Kenapa 10 pemuda? Kalau 11 nanti jadi kesebelasan sepak bola. Kalah melulu kayak PSSI. Sebagai anak muda, kita harus bangkit, jangan patah semangat, apalagi patah hati. Ingat rabe-rabe rantas, malang-malang putung. Korupsi harus kita berantas, koruptor harus kita gandung. Sekali lagi rabe-rabe rantas, Malang-Malang Mojokerto, Situbondo Surabaya. Gelap kok malah jadi kayak kornet bus. Kadang saya heran, kenapa anak muda seperti saya selalu disalahkan, dianggap suka bikin masalah, suka ribut. Loh, bukannya para politisi itu juga selalu ribut? Lihat itu cita-cita di parlemen yang selalu gaduh, selalu berdebat,
dan beda pendapat. Sepertinya yang namanya anggota dewan itu boleh beda pendapat, asal jangan beda pendapatan. Makanya, jangan selalu menyudutkan saya. Jangan menancapkan saya sebagai pemberontak yang hanya bikin onar. Saya hanya bisa dengan keadaan yang serba munafik. Saya ingin jujur. Orang jujur sekarang langka di negeri ini. Apa susahnya sih jadi orang jujur? Susah mencari orang jujur. Lebih gampang mencari jujur kacang hijau. Wah, itu sih bubur. Terus terang saya nggak terlalu suka bubur. Saya lebih suka bibir. Saya jadi ingat cewek yang diam-diam saya taksir. Saya jadi kangen kepadanya. Wajahnya sebagai langit bersih tanpa jerawat, senyumnya bagai pagi yang muncul di jendela. Saya pernah menembaknya dengan puisi, seperti Rangga mengirimkan puisi buat cinta. Kadang-kadang saya juga membayangkan kalau saya ini memang segandeng Rangga. Ya 11-12 lah, beda tipis. Rangga ibarat jam 11 siang, saya jam 12 malam. Ngomong-ngomong soal jam, sepertinya ini sudah larut malam. Masih tidur, Perumdak juga butuh istirahat. Melihat masih tidur di mana ya? Banyak nyamuk, bau pusing. Beda jauh sama kamar saya yang ber-AC. Pengen kencing lagi. Ini benar-benar di luar bayangan saya. Mungkin saya terbawa emosi. Mungkin saya belum benar-benar siap. Ternyata tak gampang jadi pemberontak. Ketakutan terbesar bukan melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Tak cukup hanya keberanian. Mungkin saya harus pulang.